Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nur Saadah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis hasan. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis. Arti hasan menurut bahasa adalah suatu yang disukai oleh nafsu. Sedangkan menurut istilah ialah hadis yang sanadnya bersambung dinukil oleh perawi adil, tetapi hafalannya tidak sekuat perawi hadis sahih atau kurang kuat, dan isinya tidak mengandung ilat dan tidak syadz. Syarat-syarat hadis hasan ada 5, yaitu 1. Sanadnya bersambung. 2. Perawinya adil. 3. Rawi yang kurang dhabit. 4. Isi hadisnya tidak syadz. Dan terakhir, hadisnya tidak mengandung ilat. Yang pertama ada sanad bersambung. Yang dimaksud adalah setiap perawi pada hadis yang dimaksud benar-benar menerima hadis secara langsung dari perawi sebelumnya. Contohnya seperti hadis hadatsana Ishaqu al-Wasitun qala hadatsana Khalidun an Jurariyun an ibni Buraidah an Abdillah ibn Mughaffal al-Muzani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adaitani salatun salasa liman syaa. Riwayah Al-Bukhari. Nah, di sini yang merupakan rawinya adalah antara lain ada Ishaq, ada Khalid, ada Al-Jurariyun, ada Buraidah, ada Abdillah bin Mughaffal Al-Muzani, ada tentunya Al-Bukhari. Nah, di sini kalau para perawi ini ingin dikatakan sanadnya bersambung, mereka harus benar-benar bertemu. Yang kedua ada rawi adil. Maksudnya watak yang menjadikan seseorang senantiasa bertakwa dan menjaga harga diri, muslim yang baligh, berakal, dan tidak pernah berbuat fasik. Ketiga ada rawi yang kurang dhabit. Maksudnya rawi yang kurang dhabit ini adalah seorang rawi yang di dalam masalah ingatan, di dalam masalah ketepatan teks yang disampaikan, ketepatan redaksi atau matan hadis yang disampaikan itu ada sempat beberapa kali perawi ini salah dalam meriwayatkan, sehingga dianggap hafalannya kurang. Syarat keempat dari hadis hasan yaitu tidak ada syadz. Artinya, hadis yang dimaksud tidak bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat. Selain itu juga tidak boleh ada ilat. Maksudnya, tidak boleh ada ilat ini adalah tidak ada sebab yang samar yang bisa mencederai kesahihan sebuah hadis. Tidak boleh ada di dalam hadis itu ada ilat-ilat yang samar. Meskipun ketika kita membaca hadis tersebut itu kelihatannya seperti hadis yang sahih, ternyata setelah diteliti lebih dalam, ternyata ada ilat ataupun kecacatan, entah itu dari sanadnya ada rawi yang dhabit ataupun tidak adil, ataupun dalam matannya yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Jadi itu semua tidak boleh ada di dalam hadis hasan, sama seperti hadis sahih. Selanjutnya ada macam-macam hadis hasan. Hadis hasan terbagi menjadi 2, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Yang pertama ada hadis hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi berarti hadis tersebut sudah memenuhi syarat hadis hasan sesuai dengan apa yang sudah kita sebut dalam pengertian dan syarat-syaratnya tadi. Adapun hadis hasan li ghairihi ialah hadis yang menjadi hasan karena dijunjung oleh hadis lainnya. Hadis itu asalnya dhaif karena unsur irsal dan tadlis. Para perawinya tidak dikenal, perawi yang jujur dan terpercaya, tetapi lemah hafalannya atau pada sanadnya terdapat seseorang perawi yang tidak jelas jati dirinya, tetapi bukan orang yang lalai dan banyak salah, serta tidak dituduh sebagai pendusta atau fisik. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada materi yang keliru
ataupun salah, saya dengan senang hati menerima koreksi dari teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.